warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara, para jamaah taklim subuh Masjid Al-Ittihad Komplek DPR Kemanggisan yang dimuliakan Allah. Mengawali dan memulai taklim kita, mari bersama kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah selalu membukakan fikiran dan hati kita sehingga dapat menerima pelajaran-pelajaran, petunjuk-petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah. Kita doakan jamaah, keluarga, sahabat kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit mereka, Allah pulihkan dan kembalikan kesehatan mereka, dan Allah panjangkan umur mereka dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita, mudah-mudahan Allah jaga dan Allah pelihara dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Ala hadhihi niyyat wa kulli niyyatin salihah ma'al khitam bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Waftah lana bihi abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimina wal mutaakhirin, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Bapak dan saudara sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita dari tafsir surah Al-Kahfi. Kita potong kompas aja Pak, karena nanti semuanya akan kita pelajari di ayat per ayatnya. Yang jelas secara garis besar, surah Al-Kahfi memuat tiga hal: kisah Ashabul Kahfi, kemudian kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, dan yang terakhir tentang Dzulqarnain. Nah, kemudian hari ini saya akan membacakan pelajaran tentang fadlu hadhis surah. Keutamaan surah Al-Kahfi. Ada di halaman 199 di bawah.
Kita baca dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu hadhihi surati warada fi fadaili suratil kahfi ahadits sahahun thabitatun minha ma rawahu muslimun wa abu dawud wan nasa'i wa tirmidzi an abi darda'i anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha asra ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal atau asama minad dajjal wa minha ma rawahul imamu Ahmadu wa Muslimun wan Nasa'i an Abi Darda'i anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam man qara'al asra al awakhira min suratil kahfi asama min fitnatid dajjali wa fi lafdin nasa'i man qara'a ayatin minal kahfi al haditha. Baik Pak, ya kita bahas hari ini tentang keutamaan dari surah Al-Kahfi. Ya. Yang pertama, banyak hadis-hadis di sekitar keutamaan surah Al-Kahfi. Hadis-hadis tersebut ya diriwayatkan oleh para imam-imam hadis, perawi hadis, diantaranya Imam Muslim, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, ya, kemudian Imam Nasa'i dan Imam Tirmidzi, ya, dari seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Abu Darda, seorang sahabat yang cukup dikenal namanya, Pak. Namanya Abu Darda, ya. Dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menghafal 10 ayat pertama, ya, dari surah Al-Kahfi, maka dia terjaga dari kejahatan Dajjal. Ya, yang memelihara atau yang menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, berarti dari ayat pertama sampai ayat 10. Ya, dari ayat pertama sampai ayat 10. Dari mulai ayat pertama ya sampai ayat 10 surah Al-Kahfi, maka dia akan terpelihara, terjaga dari Dajjal. Kan yang dia khawatirkan Pak dalam agama di akhir zaman apa? Dajjal. Ya, Dajjal. Meskipun ya penjelasan dan penerangan tentang Dajjal ini bervariasi. Ya, banyak versi. Yang jelas ya kita tahu Dajjal adalah merupakan ya sesuatu yang harus dihindari. Nah, salah satu cara menghindarinya adalah dengan menghafal ya 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya sama diriwayatkan juga ya dari Abu Darda. Ya. Dalam Abu Darda yang kedua ada lagi hadis yang mengatakan siapa yang menghafal 10
ayat terakhir surah Al-Kahfi, maka dia terpelihara dari Dajjal. Ini kalau yang tadi 10 ayat pertama, ini 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, ya, maka dia akan terpelihara dari Dajjal. Ini 2 hadis, Pak. 2 hadis. Maka ulama mengambil cara menggabungkan 2 hadis ini. Ya, menggabungkan 2 hadis ini, maka menyimpulkan yang pertama, ya, menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Ya. Bahkan bukan cuma menghafal, berusaha membaca. Ya. Berusaha membaca, saking seringnya mudah-mudahan hafal. Ya, apalagi kalau berusaha untuk menghafal. Pak, cara menjaga hafalan salah satunya gimana, Pak? Sering dibaca, khususnya dalam sholat. Itu cara menjaga hafalan. Ya, sering kita baca khususnya dalam sholat. Ya, asal kita tahu aja urutannya. Ya, Pak, ya, karena yang terbaik baca surah itu adalah turun, bukan naik. Dalam sholat bacanya turun, ya, bukan naik, turun, ya. Nah, jadi cara menjaga hafalan seperti itu. Insya Allah mau 1 ayat, mau 2 ayat bisa, ya. Kemudian yang kedua, Pak, ada lagi yang mengatakan, ya, menggabungkan 2 hadis ini, maka membaca ayat yang mana saja dari surah Al-Kahfi, membaca 10 ayat yang mana saja dari surah Al-Kahfi, maka dia terjaga dari Dajjal. Boleh di ayat pertama, boleh ayat pertama sampai ayat 10, boleh ayat berikutnya, yang pasti 10 ayat. Menghafal 10 ayat. Ya, kalau nggak bisa semua, kalau bisa semua alangkah baiknya hafal dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Paling-paling ya yang orang hajar itu, Pak, ayat terakhir. Gitu kan? Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ya, khalidina fiha abada, terus sampai akhirnya laukanal bahru midadal likalimati rabbi. Itu banyak yang menghafal, ya, di akhir surah Al-Kahfi, sesudah Allah ungkap tentang kisah Dzulqarnain, Pak. Ya, jadi ini penggabungan 2 hadis. Ya, jadi kita bisa menghafal ayat 10 ayat pertama, kemudian 10 ayat yang terakhir, atau 10 ayat yang mana saja asal masuk bagian dari surah Al-Kahfi. Ya, itu yang pertama, Pak. Ya, yang kedua, ada lagi hadis ini tadi kita nggak baca, nggak usah, ya. Kita nggak baca, ya. Yang kedua, wa minha ma akhrajahu an-Nasa'i fi sunanihi an Thauban an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'al ashral awakhir min suratil kahf fa innahu ismatun lahu minad dajjal. Ini lebih mudah lagi, Pak. Kalau tadi menghafal, ya, menghafal lebih berat. Ini lebih mudah lagi mana? Man qara'al ashral awakhir min suratil kahf. Orang yang membaca 10 ayat terakhir, membaca, Pak, bukan menghafal. Ya, membaca 10 ayat terakhir surah Al-Kahf, fa innahu ismatun lahu minad dajjal. Maka sesungguhnya 10 ayat yang dibaca itu menjadi ismah. Ismah itu perlindungan. Ya, penjagaan atau perlindungan untuknya dari Dajjal. Ya, kita tahu Dajjal ini bukan cuma membahayakan dunia,
tapi membahayakan akhirat. Ya, akhirat kita bukan cuma ya godaan atas kehidupan dunia, tapi kehidupan akhirat. Karena Dajjal ini adalah merupakan tantangan keimanan. Kan kita tahu orang yang melawan Dajjal dia beriman, ya masuk surga. Orang yang menuruti Dajjal berarti dia masuk neraka. Ya, itu Dajjal yang kita kenal. Nah, jadi yang kedua ini hadisnya lebih mudah lagi untuk kita mengamalkannya, membaca. Ya, membaca 10 ayat ya daripada surah Al-Kahfi, maka itu semua menjadi ismatun, menjadi perlindungan untuk dia dari yang namanya Dajjal. Nah, ini Pak, jadi dua yang bisa kita ambil. Yang pertama menghafal 10 ayat pertama. Ya, menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Kita hitung aja nanti. Ya, Bapak hitung 10 ayat pertama. Kemudian yang kedua 10 ayat terakhir. Ya, 10 ayat terakhir. Nah, bahkan membacanya, bahkan ada yang selanjutnya 10 ayat yang mana saja membaca atau menghafalnya. 10 ayat dari surah Al-Kahfi lebih mudah lagi untuk kita praktekkan. Ya, untuk kita praktekkan di samping kita ya membaca surah-surah yang lain. Kadang-kadang kita Pak, kalau sudah disuruh mengamalkan hadis-hadis yang seperti ini, ya kita nggak baca yang lain, cuman itu aja yang kita baca, ya Pak ya. Itu kadang-kadang kekurangan kita, ya kekurangan kita. Kalau sudah mengamalkan hadis-hadis seperti ini, maka cuma itu yang kita tuju, ya. Ayat-ayat lain kita nggak baca, nah itu yang kurang baik. Ya, jadi samping Al-Quran semua kita baca, tetapi mengacu kepada hadis-hadis ini kita baca sesuai dengan isi dan kandungan hadis. Misalnya kita baca Al-Quran seluruhnya, ya, sahabat Al-Quran, tapi juga kita amalkan yang ini dan surah-surah yang lain. Banyak keutamaan yang lain. Kadang-kadang kita ngambil praktisnya aja Pak. Ya, kita demen praktisnya yang gampang aja lah, ya akhirnya cuman itu aja yang dibaca. Kalau bahasa orang sini itu aja yang dihajar, ya Pak, dicecer itu aja udah, yang lain enggak. Itu kekurangan kita, ya Pak, kekurangan kita. Jadi kita baca. Nah, selanjutnya ada hadis yang berikutnya, ya hadis berikutnya, wasunnatu an yaqra asyasu ya Al-Kahfi yaumal jum'ati wa lailataha. Ya, sunnahnya adalah seseorang diharapkan membaca surah Al-Kahfi yaumal jum'ati wa lailataha, di hari Jumat dan malam Jumatnya. Berarti berapa kali di sini, Pak? Berapa kali? Ada yang mengamalkannya 2 kali. Baca surah Al-Kahfi malam 1 kali, siang 1 kali. Ada yang mengamalkannya ya 1 kali, entah di malam atau di siang. Bahkan ada yang membagi 2 Pak. Setengah dibaca malam, setengah lagi dibaca siang. Ya, yang penting dia siang dan malamnya. Jadi mengamalkan hadis ini ada beberapa cara. Jadi yang pertama diamalkan 2 kali, malam 1 kali, siang 1 kali. Ya, kemudian yang kedua ada yang 1 kali, entah di siang atau malam. Bahkan ada yang ya membagi 2, setengah dibaca malam hari, setengah lagi dibaca siang hari. Ya. Bahkan ada yang mengkhususkan untuk membacanya sesudah sholat asar. Ada yang mengkhususkan membacanya sudah sholat asar. Itu Pak, surah Al-Kahfi.
lima rawahul hakim wa qala sahihul isnad an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Hakim, man qara al-kafi fi subhi yaumil jum'ati adha'alahu minan nuri ma bainal jum'atain. Ya, orang yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah sinari, ya, Allah sinari waktunya dari Jumat yang dia baca sampai Jumat berikutnya. Pak, ini cahaya, nur, sesuatu yang mungkin ya tidak terasa secara fisik. Ya Pak ya, tidak terasa secara fisik. Kadang-kadang kita suka bertanya, mana nggak ada apa-apa kok biasa-biasa aja, gitu Pak ya. Ini godaannya. Ya, tantangannya ini. Biasa-biasa aja. Saya baca surah Al-Kahfi begini, nggak baca surah Al-Kahfi juga begini juga sama. Ya, saya baca surah Al-Kahfi nggak punya duit, baca surah Al-Kahfi juga nggak punya duit. Itu tantangannya. Ya bayang, tantangannya. Sedangkan yang namanya amalan-amalan seperti ini, ya perlu istiqomah dan perlu keyakinan. Ya, jadi yang mengamalkan ini, maka Allah akan sinari hari Jumat saat dia baca sampai hari Jumat berikutnya. Dibaca lagi terus seperti itu Pak. Itu cahaya. Ya, cahaya seperti itu memang ya belum tentu dirasakan secara fisik, tetapi ada Pak. Ada bimbingan itu di dalam hati dan dalam pikiran kita. Ada pasti bimbingan. Ya, ada pasti bimbingan. Makanya kita pelajari surah Al-Kahfi ini supaya kita bisa ngerti isi dan kandungan surah Al-Kahfi insyaallah. Nah, itu yang pertama, Pak, ya. Kemudian ada lagi adallahu ma bainan nur ma baina warawal ad-darimi wal baihaqi man qara'a lailatal jum'ati adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Ada lagi Pak, ya. Walaupun hadis-hadis ini banyak yang pertentangkan. Ya, orang yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan disinari dari dirinya ke Al-Baitul Atiq. Mana Baitul Atiq? Baitul Atiq itu Pak, Ka'bah. Kenapa Ka'bah dikatakan Baitul Atiq? Rumah tertua. Al-Atiq itu rumah tertua. Dalam Al-Quran dikatakan Al-Baitul Atiq, rumah tertua. Itu Ka'bah. Disinari Pak. Ya, mau bisa jadi mudah-mudahan dia bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh, atau semakin terang hatinya, ya, untuk apa? Untuk dapat ya menghadap Ka'bah terus dalam sholat, atau hatinya terpaut dengan Ka'bah. Dan ini hadis-hadis tentang keutamaan surah Al-Kahfi. Semua perintahnya membaca, Pak. Perintahnya membaca. Ya, bukan cuma kita kadang-kadang bukan baca, kita lihat, kita renungi aja. Bahkan yang kita baca terjemahnya. Boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja kalau memang kita belum membaca, belum bisa membacanya. Yang diminta dari kita yang pertama membaca. Karena membaca ini adalah satu hal yang paling bisa meresap di dalam hati kita tentang bacaan Al-Quran. Ya, kenapa? Karena mohon maaf Pak, gerakan mulut kita ketika membaca Al-Quran kan berbeda-beda. Beda nggak Pak? Beda. Ya, semuanya masing-masing ada makhraj. Ya, huruf itu mempunyai makhraj 28. Berapa huruf hijaiyah Pak? Huruf hijaiyah berapa semua? Dari alif sampai ya berapa semua?
28. Huruf hijaiyah yang 8 itu berbeda cara membacanya, berbeda tempat keluarnya, sehingga ya outputnya huruf yang keluar pun berbeda. Meskipun mirip. Kita baca sin, sa, mustaqim. Berbeda dengan kita baca apa? Ish. Ya, berbeda. Ya, jadi semua bekerja. Semua ya bergerak, Pak. Ya, kita baca satu ayat Al-Qur'an saja, semua mulut kita bergerak dari semua sisi. Dari semua sisi. Makanya membaca Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang sangat ya menggerakkan. Ya, khususnya menggerakkan mulut kita. Sehingga setiap bagian mulut kita berzikir. Mengucapkan zikir. Setiap sisi, setiap bagian, setiap ruang dari mulut kita terus berzikir. Kenapa? Dengan adanya perbedaan makhraj. Ya, kita kan jarang Pak ngomong pakai to. Indonesia, bahasa Indonesia sering nggak mau pakai to. Tomat. Nggak pernah kita ngomong tomat. Walaupun pakai to. Ya, pasti tomat biasa. Tapi ketika baca Quran kita paksakan. Ya, at-tomah siroto. Kan kita paksa kan? Kita paksa untuk apa? Mengucapkannya dengan benar sesuai dengan makhraj. Itu to. Ya. Hal yang sangat jarang orang Indonesia berbicara dengan menggunakan to. Udah ta aja. Ya. Dia berkata mau kemana, tak, udah tak aja biasa, gampang. Ya, terkejut biasa, nggak bisa kita ngomong terkejut, bingung kita. Itulah ya bahasa kita sama Pak. Ya, tetapi ketika mengucapkan bahasa Arab sesuai dengan makhraj Al-Quran, semua bergerak. Ya Pak, shin dan so beda nggak kira-kira? Beda. Ya. Outputnya keluarnya beda. So ihdinas siratal mustaqim. Yang paling susah apa Pak? Yang paling susah apa kita nyebutnya? Do. Pokoknya huruf-huruf itu. Do, to, zo. Ya, do, to, zo. Kadang-kadang tergantung daerah Pak. Tergantung, ada yang nggak bisa ngomong alladzina. Biasa. Ngomongnya udah alladzina, udah biasa. Ya Pak, tetapi ya itu semuanya menggambarkan gerakan mulut. Kalau kita bayangkan Pak, semua sisi dari mulut kita atau dari sini, dari dada bahkan. Dari dada semuanya mengeluarkan zikir. Sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dari dada. Ha, di mana adanya ha? Di sini. Walaupun nggak perlu begitu. Ya, bisa-bisa keluar semua nanti. Ya, ha, tuh Pak. Masing-masing semua. Ya, itu namanya makharijul huruf. Ya, makharijul huruf, walaupun kadang-kadang kalau sudah usia, Pak, sudah usia kadang-kadang rada sulit untuk belajar makhraj. Ya udah apa adanya. Yang penting membaca Al-Quran, asal jangan mimpin, asal jangan jadi imam. Ya, nanti repot makmumnya nanti. Itu Pak, makharijul huruf. Yang kedua, makhraj huruf ini menunjukkan setiap makna Al-Quran. Makna Al-Quran. Saya ambil contoh. Ada surah An-Nahl, ada surah An-Nahl. Ada kan? Ada surah An-Nahl pakai ha bersih. Ada lagi surah An-Nahl pakai kha. Tulisannya persis sama, cuman bedanya satu titik. Satu titik. Tapi kalau kita bacanya salah, beda artinya. An-Nahl, nakhlun. Apa artinya nakhlun? Pohon kurma. Pohon kurma, Pak.
Ya, pohon kurma. Kalau nahal pakai ha, apa artinya? Hah? Madu, lebah madu. Lebah madu. Jauh nggak kira-kira artinya? Jauh antara lebah madu dengan pohon kurma. Itulah bahasa Arab. Itulah Al-Quran. Makanya kita berusaha, Pak. Ya, berusaha walaupun kita orang Indonesia nggak bisa sama persis. Ya, nggak bisa. Ya, ada aja bedanya, Pak. Ketika kita mendengarkan imam-imam di Masjidil Haram itu, Masjid Nabawi, ada aja perbedaannya. Tapi nggak masalah. Yang penting kita sudah berusaha untuk apa? Menyebut huruf dengan benar sesuai dengan makhrajnya. Itu semuanya ada di membaca, Pak. Ada di membaca. Jadi mohon maaf, bisa saja kita lakukan terjemahan ini kita baca, bisa berjam-jam dilihatin Al-Quran, tetapi tidak bisa merasakan Al-Quran. Itulah maka dari situ muncul namanya dzauq. Apa dzauq? Rasa, Pak. Setiap huruf memiliki rasa. Nah ini, Pak, ya soal membaca, ya. Jadi tema kita hari ini, pelajaran kita tentang fadlu surati Al-Kahf. Ya, keutamaan surah Al-Kahfi yang sudah dijelaskan tadi. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah mulai Selasa besok kita sudah memasuki ayat per ayatnya, Pak. Ayat per ayat. Sampai di sini mungkin masih ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Nggak ada ya? Nggak ada bola kan hari ini, nggak ada kan? Nggak ada, libur. Udah makin kurang ya. Dua. Dua kebun, dua pemilik kebun, iya. Iya. Oh gitu, ya Pak. Dua pemilik kebun, ya, dua pemilik kebun, yang satu pemilik kebun yang luas, gitu kan? Yang luas dia orang orang kafir. Sementara yang satu pemilik kebun yang ya enggak luas, sedikit, tapi orang beriman. Maka intinya, Pak, intinya di situ ya, bahwasanya pemilik kebun yang luas, indah, dan memiliki pohon yang banyak, karena tidak bersyukur dan tidak beriman, percuma, sia-sia. Sementara pemilik kebun, ya, dalam bahasa surah Al-Kahfi, ya, jannah, apa, surga di dunia. Pemilik kebun yang sempit, yang tidak luas, tetapi beriman, ya, maka pemiliknya tersebut mendapatkan kemuliaan dengan kebun di dalam surga. Ini tentang harta, Pak, sebetulnya. Tentang harta. Memang tadi dijelaskan, kalau nggak salah minggu lalu sudah saya jelaskan. Ya, sudah saya jelaskan sedikit, yaitu surah ketiga kisah, ya, yang ada dalam surah Al-Kahfi diselingi, Pak. Diselingi, ya. Kalau bahasa sinetron terus selingan. Ya, diselingi dengan apa? Kisah tentang pemilik dua kebun. Ya, tentang pemilik dua kebun. Nanti ada lagi tentang apa? Tentang Al-Qur'an. Tentang Al-Qur'an. Bahkan nanti akan disisipi dengan metode Al-Qur'an di dalam penerapan hukum. Nanti juga ada di dalam surah Al-Kahfi. Nah, soal pembagian bacanya tadi,
itu silahkan saja. Dari ayat sekian sampai ayat sekian habis Isya malam Jumat, itu Pak ya. Ayat sekian sampai sekian ya habis subuh hari Jumat, itu silahkan aja. Yang penting prinsipnya membaca surah Al-Kahfi. Begitu Pak, saya rasa ya mudah-mudahan bermanfaat. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an. Allahumma ati nufusana bi hidayatil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.